Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya sudah kembali lagi di meja saya ya, yaitu meja saya membuat video. Kalau sudah di meja ini pasti saya memberikan sebuah tutorial ya. Kalau di sini, tutorial apakah sekarang yang akan saya berikan pada sobat-sobat tanduran? Kemarin itu saya coba menyemai dari kacang panjang di media bendengan ya, atau di lahan. Hasilnya cukup memuaskan. Apa yang saya berikan pada kacang panjang itu, inilah saya akan lakukan percobaan di cabai ya. Karena kebetulan kacang panjang yang sudah saya buat itu semuanya sudah saya tanam ya, sudah habis. Inilah hasilnya seperti ini. Ini hanya waktu 3 hari ya, dan hampir semuanya yang saya tanam itu menunjukkan hasil yang bagus ya, atau tumbuh semua. Hasilnya seperti ini. Bahkan ini kelihatan sudah mulai keluar daun baru ya, daun sejati. Apa ya namanya sebutannya ya? Yaitu daun yang sisa dari apa ya? Setelah daun dari biji itu kan keluar pasti ada keluar 2 sampai 3 ya. Dan ini mulai keluar daun baru. Daun baru ini menandakan kacang panjang ini sudah mulai bisa beradaptasi ya, atau bisa terkena sinar matahari. Kalau saya memberikan jarak itu setelapak tangan, saya berikan jarak seperti ini. Dan ini tidak tumbuh ya. Namanya kita masih berusaha, tidak mungkin hasilnya bisa 100% tumbuh semua ya. Dan ini di sebelah sini dan sebelah sini juga tidak tumbuh ya, tidak masalah ya. Entah itu nanti bisa tumbuh atau terhambat ya, saya belum bisa memastikannya. Yang penting hasilnya hampir sekitar 80% ya, semuanya tumbuh di media lahan ini. Apa yang saya berikan pada tanaman ini ya? Tapi sebelumnya kita lihat di bagian sana ya, kemarin ini ternyata juga sudah mulai tumbuh. Tumbuhnya pun hampir berbarengan ya. Tetapi kan bedanya di media ini kan tidak terkena sinar matahari secara langsung, jadinya seolah-olah tumbuhnya itu agak terhambat ya. Belum keluar daun yang siap merambat ke sebelah sini. Kenapa kok saya berikan kacang panjang? Ternyata yang kemarin saya buatkan video sebelumnya itu tidak tumbuh ya, atau gagal tumbuh, atau bagaimana saya kurang tahu. Nanti coba saya analisa lagi, kok bisa tidak tumbuh tuh kenapa. Sambil saya perhatikan lagi di hasilnya seperti apa ya. Untuk ini tadi sudah saya bilang ya, saya itu kehabisan stok bibit atau benih dari kacang panjang ini. Makanya ini kacang panjang yang sudah mulai tumbuh seperti ini saya diamkan ya, tidak saya panen. Nih contohnya seperti ini. Nanti saya biarkan sampai kering atau sampai tua ya. Kalau sudah itu saya ambil, saya petik, dan nanti saya kupas bijinya. Itu sudah pernah saya lakukan di video saya ketika menanam kacang-kacangan. Silakan ditonton saja video saya. Oke, kembali lagi ke meja saya. Saya siapkan airnya ya. Lalu ini bijinya, biji cabai ini bijinya saya dapatkan ketika harga cabai baru murah-murahnya ya. Dan saya coba cari cabai yang kualitasnya bagus atau yang bentuknya bagus ya, yang besar-besar. Saya ambil lalu saya keluarkan bijinya dan saya keringkan. Saya kurang tahu biji ini termasuk kualitas bagus atau tidak. Yang penting kita coba-coba saja. Nanti kalau ada yang bisa tumbuh, baru kita buatkan lagi yang bagus ya, untuk menjadi bibitnya selanjutnya. Oke, ini saya masukkan lalu saya aduk-aduk, kok semuanya mengapung ya. Ini saya agak ragu sih. Kira-kira nanti cabai ini bisa tumbuh atau tidak. Tetapi mengingat dari percobaan saya di kacang panjang kemarin kok hasilnya bagus, makanya saya coba. Ini pasti sobat-sobat tantunan sudah tahu semua ya, ini air apa kalau dilihat dari warnanya. Ini merupakan air jakaba. Kemarin saya berikan seperti ini ya, saya berikan air jakaba, maka hasilnya pada kacang itu bagus. Walaupun di lain sisi ada hal yang lain ya, nanti coba saya berikan ketika melihat perkembangan dari bibit atau biji cabai ini. Untuk biji cabai yang terapung seperti ini sebenarnya tidak masalah ya. Kemarin sudah saya buatkan eksperimen, walaupun tidak saya buatkan video.
itu biji cabai ini masih bisa tumbuh. Tapi ya tidak masalah. Ini setelah 15 menit ya. Saya diamkan, coba saya aduk-aduk. Siapa tahu nanti ada beberapa biji yang bisa tenggelam ya. Kalau ada ya biji-biji yang tenggelam, itu sepertinya saya agak lega ya. Karena kemungkinan besar biji itu tumbuh kalau tenggelam. Tetapi kalau yang terapung ini masih 50-50 ya, atau 50-50 bisa tumbuh atau tidak. Ya, yang penting kita berusaha. Ini saya diamkan lagi sudah 30 menit berlalu. Ternyata ada beberapa biji yang sudah bisa tenggelam. Dan kemungkinan besar nanti tumbuh ya, kemungkinan besar. Walaupun hasilnya seperti apa, saya pribadi pun juga tidak tahu hasilnya seperti ini. Kalau dilihat dari 1 sendok yang saya buat tadi, hampir semuanya itu terapung ya. Saya kurang tahu nanti ini hasilnya seperti apa. Yang penting kita berusaha dulu. Siapa tahu nanti air Jakaba itu bisa berpengaruh ya untuk biji-biji ini. Ini kurang lebih sudah 55 menit ya, kurang lebih. Karena saya tidak melakukan timer ya. Ini saya kira-kira saja, tadi saya masukkan jam sekian, terus sekarang sudah jam sekian. Ini kurang lebih 55 menit. Kenapa kok sudah 55 menit? Karena ini saatnya saya eksekusi ya, mau itu tenggelam atau tidak. Yang penting patokannya kan kurang lebih 1 jam, 1 jam perendaman. Makanya saatnya kita pindah ke lokasi baru. Ini sisa dari media saya kemarin membuat semaian ya. Warnanya air Jakaba yang sudah saya encerkan sudah mulai berubah. Lalu ini saya basahi dulu karena saya lihat media dari polybag atau media tanam yang saya gunakan atau media semai itu kok kelihatan kering ya. Dan ini saya pribadi tidak sesuai anjuran dari channel YouTube yang lain. Channel YouTube yang lain kan katanya harus disaring dulu. Kalau saya ya adanya media polybag itu, media tanam seperti itu, ya saya gunakan. Nanti hasilnya bagus ya syukur, kalau enggak ya udah, berarti sebagai pengalaman saya yang kalau dibilang membuang-buang waktu ya tidak juga. Ini coba saya selesaikan dulu ya, karena kalau saya buatkan video semua kok terlalu lama. Setelah saya pindahkan seperti ini sudah semua, tinggal kita tutup tipis-tipis ya. Yang lebih bagus lagi kita gunakan media yang lembut, tetapi saya sekali lagi gunakan media seadanya. Kita tutup tipis-tipis seperti ini. Kalau masih kelihatan, kita ambil lagi media, lalu kita tutup kembali. Ada yang katanya itu ditutup dengan sekam bakar. Saya sudah pernah melakukan. Hasilnya juga cukup bagus, tetapi media sekam bakar kan menyerap dari air ya, walaupun tidak banyak. Nanti kalau benih ini tumbuh, maka sekam bakar itu akan cenderung keangkat secara bersama-sama. Itu kalau saya pribadi tidak begitu menyarankan. Mending pakai tanah seperti ini saja. Lalu kita siram secara perlahan-lahan agar tidak goyang ya benih-benih yang sudah kita tanamkan tadi. Kalau nanti ketika kita menyiram seperti ini kok ada biji yang keluar, makanya harusnya kita tutup kembali ya, biar menghindari dari hama-hama yang ada sekitar seperti semut, ayam. Itu kan suka sekali dengan biji-bijian atau biji cabai seperti ini. Makanya langsung ditutup kembali. Setelah ditutup kembali tidak perlu kita siram kembali. Ya tinggal kita simpan saja hasilnya seperti ini. Oke, ini tinggal kita simpan saja. Saya menyimpannya itu adalah di sini ya, di bawah panggung stroberi, di bawahnya sini. Ini tidak terkena matahari secara langsung. Kalau ini sudah tumbuh ya, kurang lebih ini usia 1 minggu, hanya tumbuh 1 polybag ya. Nanti kita coba lihat kira-kira yang tadi saya perlakukan khusus dengan air Jakaba itu, kira-kira tumbuhnya lebih cepat atau tidak. Nanti coba saya buatkan video di beberapa hari ke depan ketika sudah tumbuh saja. Kalau saya buatkan per harinya kok nanti terlalu lama ya. Daripada seperti itu nanti saya buatkan kalau sudah tumbuh semua. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Saya akhiri, salam tanduran subur, petani makmur.